Bab 45. Orang di seberang telepon masih menunggu jawaban Nadila. Nadila awalnya ragu untuk menjawab, tapi lalu ia beranikan diri. Ternyata dia seorang waitress di sebuah klub malam. Dia bertanya apakah Kayla adalah keluarganya. Sekarang kondisinya mabuk berat. Hanya nomor ini yang diberikan olehnya. Meski kondisinya sedang setengah-setengah sadar, Nadila mengiyakan bahwa Kayla adalah adiknya. Lalu orang itu meminta Nadila menjemput Kayla. Nadila mengiyakan lalu menutup teleponnya. Kali ini ia tidak mau lagi menimbulkan masalah bagi Raven. Dia mencoba menghubungi ayahnya tapi tidak tersambung. Lalu Mirna ibu tirinya tersambung tapi tak diangkat. Nadila sangat ragu untuk melangkah pergi. Ingin menghubungi Raven tapi takut mengganggunya. Ia sudah bersiap tapi ragu lagi. Tapi kalau nggak bilang dulu ke Raven, bagaimana kalau dia marah? Dan nanti kalau ada masalah malah bikin repot Raven lagi, pikirnya. Apalagi klub malam tempat yang tak pernah ia datangi. Keraguan itu membuatnya tak berani melangkah. Lalu dia mencoba menghubungi Raven. Suasana ruang rapat yang sejak tadi dipenuhi angka dan strategi bisnis mendadak berubah hening. Bukan karena keputusan penting, bukan karena angka miliaran yang dipertaruhkan, melainkan karena satu panggilan dari seseorang yang kini mampu menghentikan dunia Raven Sebastian hanya dalam satu dering. Ponsel itu bergetar di atas meja. Raven melirik sekilas. Nama itu terpampang jelas. Nadila. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengangkatnya, bahkan menghentikan jalannya rapat begitu saja. Ya, sayang, kenapa? Suara rendahnya terdengar jelas di ruangan itu. Sekejap, semua orang terdiam. Beberapa karyawan saling melirik dengan ekspresi tak percaya. Seorang CEO yang selama ini dikenal dingin, tegas, bahkan nyaris tak tersentuh, kini memanggil seseorang dengan sebutan sayang. Sementara di seberang sana, Nadila terdiam sesaat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Itu sudah kedua kalinya Raven memanggilnya seperti itu. Dan entah kenapa, kata sederhana itu mampu membuat hatinya bergetar. Mas, suaranya pelan. Ragu, apa aku boleh ke klub malam? Kalimat itu baru saja keluar. Dan seks malam. Apa? Suara Raven meninggi tajam. Begitu keras hingga membuat seluruh ruangan kembali membeku. Tatapan para karyawan langsung tertunduk. Tak ada yang berani bergerak. Kamu sadar apa yang barusan kamu tanyakan? Lanjut Raven dengan nada dingin yang menusuk. Nadila menggenggam ponselnya erat. Mas, aku belum pernah ke sana. Tapi tadi ada yang meneleponku. Katanya Kayla mabuk dan harus dijemput. Orang tuaku tidak bisa dihubungi. Nada suaranya pelan, hampir seperti bisikan, namun cukup untuk membuat Raven menghela napas panjang. Matanya terpejam sejenak. Kesal, bukan pada Nadila, tapi pada situasi yang terus saja menyeret istrinya ke dalam masalah yang seharusnya bukan miliknya. Tidak boleh. Jawaban itu tegas, tanpa celah. Aku akan sangat marah kalau kamu berani pergi ke sana. Kalimat itu membuat Nadila terdiam. Ada rasa takut, tapi juga rasa hangat, karena di balik nada tegas itu, ia tahu ada kekhawatiran. Tapi, bagaimana dengan Kayla? Mas, dengarkan aku baik-baik. Kau tidak perlu turun tangan sendiri. Suara Raven kini lebih rendah, tapi tetap penuh kendali. Diam di rumah, tunggu aku. Jangan kemana-mana. Ada jeda sesaat sebelum ia melanjutkan. Aku akan meminta seseorang untuk menjemputnya dan mengantarkannya pulang. Nadila menunduk. Tidak merepotkan, Mas? Raven menghela napas. Kali ini sedikit lebih berat. Akan sangat merepotkan kalau kamu pergi ke sana tanpa izinku. Ingat itu baik-baik. Kata-katanya bukan sekadar larangan. Itu peringatan, sekaligus perlindungan. Iya, Mas. Aku mengerti. Maaf. Suara Nadila melembut. Rasa bersalah menyelip di antara kata-katanya. Baiklah, tunggu aku. Aku sebentar lagi pulang. Panggilan terputus. Raven masih berdiri di tempatnya. Beberapa detik, tanpa bergerak. Lalu perlahan ia menoleh ke arah para peserta rapat. Semua langsung pura-pura sibuk dengan berkas masing-masing. Tak ada yang berani menatapnya. Tak ada yang berani tersenyum. Namun aura di ruangan itu sudah berubah. Raven meraih jasnya. Rapat kita lanjutkan besok. Singkat, tegas, tanpa memberi kesempatan siapapun untuk bertanya.
ia melangkah keluar. Sementara itu di apartemen, Nadila masih berdiri di tempatnya, menatap layar ponsel yang sudah gelap. Perlahan ia duduk, hatinya masih gelisah. Tapi kali ini, ia memilih percaya. Ia memilih menunggu, seperti yang Raven minta. Namun, di sudut lain kota, seorang pria mematikan ponselnya dengan senyum tipis. Matanya menatap ke arah seorang gadis yang tergeletak lemah di sofa klub. Kayla, mangsa yang menarik, gumamnya pelan. Lalu ia menatap pintu masuk klub, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Tak lama kemudian, orang suruhan Raven datang. Seorang pria. Pria itu membawa Kayla dan mengantarkannya pulang. Dan di waktu yang sama, mobil Raven melaju kencang membelah jalanan malam. Wajahnya dingin, tapi sorot matanya tajam. Berbahaya. Ia tidak tahu kenapa, tapi instingnya mengatakan, malam ini tidak akan berjalan biasa. Dan entah kenapa, perasaan buruk itu justru semakin kuat saat ia hampir sampai. Sementara itu, di dalam apartemen, ponsel Nadila kembali bergetar. Nomor yang sama, tangannya sedikit gemetar saat mengangkatnya. Halo, suara di seberang terdengar terburu-buru. Mbak, ini Kayla makin gak sadar. Tapi, dia tadi nyebut-nyebut nama Mbak terus. Dia nangis, katanya takut. Nadila membeku, jantungnya berdegup keras. Kalau Mbak gak datang sekarang, saya gak tahu dia bakal kenapa. Pria itu sengaja berbohong karena ada yang menyuruhnya. Panggilan terputus. Sunyi, hanya detak jantung Nadila yang terdengar. Matanya menatap pintu apartemen, lalu ke arah ponselnya, lalu kembali ke pintu. Janji Raven masih terngiang di telinganya. Tunggu aku, jangan kemana-mana. Tapi suara Kayla, tangisan itu, membuat langkahnya mulai goyah. Perlahan, Nadila berdiri, tangannya meraih tas, langkahnya menuju pintu, dan tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu. Klik, pintu terbuka dari luar. Seseorang berdiri di sana, dengan napas sedikit rengah, tatapan tajam, dan aura yang mencekam. Raven, namun, ekspresi wajahnya kali ini, bukan sekadar marah, melainkan, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kamu, berani sekali kamu, kau tidak mematuhiku lagi. Suara itu rendah, pelan, namun membuat bulu kuduk meremang. Nadila membeku di tempatnya, tidak tahu apakah yang akan terjadi setelah ini, apakah perlindungan, atau justru badai yang lebih besar. Bersambung.